11 tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain secara cepat. Setiap harinya, kita berinteraksi dengan banyak orang, baik di sekolah, kantor, atau tempat umum. Saat berjumpa dengan seseorang untuk pertama kalinya, rasa penasaran tentang sifat, karakter, dan pemikiran mereka otomatis muncul dalam pikiran kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara manusia berkomunikasi. Para pakar psikologi menyatakan bahwa dalam interaksi antar individu, 50% pesan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari kata-kata yang diucapkan. Hal ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan ekspresi tubuh, intonasi suara, dan kata-kata saat berjumpa dengan seseorang untuk pertama kali. Oleh karena itu, selain tampilan fisik, kita sebaiknya juga fokus pada ketiga faktor tersebut. Untuk membantu memahami pikiran dan karakter orang lain secara instan, berikut adalah 11 tips psikologi yang dapat digunakan. Pertama, senyuman. Dalam konteks senyuman, mulut dan bibir mungkin dapat menyembunyikan sesuatu, tetapi mata tidak bisa berbohong. Penting untuk menyadari bahwa senyuman yang tulus mencapai mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Orang seringkali tersenyum untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya. Jadi, jika ingin menilai keaslian senyuman seseorang, perhatikan apakah terdapat kerutan di sekitar mata. Ketiadaan kerutan bisa menandakan adanya sesuatu yang disembunyikan. Kedua, apa yang diucapkan? Ketika bertemu seseorang baru dan mereka terus memberikan komentar positif, seperti memuji pasangan atau rekan kerja, kemungkinan besar mereka memiliki kepribadian yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian positif terhadap sesama seringkali mencerminkan kepribadian yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun. Sebaliknya, bila seseorang sering membicarakan hal-hal negatif, itu dapat mencerminkan karakter yang sejalan dengan ucapan mereka. Ketiga, kontak mata. Ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa mata adalah jendela hati. Jika ingin mengetahui apa yang ada di pikiran seseorang, perhatikan jenis kontak mata yang mereka berikan, dan selalu pertimbangkan konteksnya. Sebagai contoh, jika seseorang tidak dapat melepaskan pandangan darimu, hal tersebut dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan atau kecenderungan menyukaimu. Sebaliknya, jika seseorang tidak dapat kembali menatapmu setelah pertukaran tatapan mata, itu mungkin menandakan kegugupan atau upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Jika saat berbicara seseorang tidak berkedip dan tatapannya membuatmu merasa tidak nyaman, hal itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang berbohong. Keempat, ekspresi alis mata. Untuk menilai seberapa nyaman seseorang berbicara denganmu, amati gerakan alis matanya. Terdapat 3 emosi utama yang dapat menyebabkan angkatnya alis manusia, yaitu terkejut, khawatir, dan rasa takut. Jika ingin mengetahui apakah seseorang merasa nyaman atau tidak saat berbicara, perhatikan alis matanya. Coba angkat alis mata saat berbincang santai dengan teman dekat, dan kamu akan menyadari betapa sulitnya melakukannya. Jika seseorang mengangkat alisnya dalam situasi tanpa alasan yang jelas, mungkin itu menandakan ketidaknyamanan dalam percakapan denganmu. Kelima, menggosok tangan. Gerakan tangan dapat mencerminkan pikiran kita, menurut banyak ahli. Menggosokkan kedua tangan secara bersamaan seringkali menunjukkan perasaan positif dan keyakinan bahwa hal-hal menakjubkan akan terjadi di masa depan. Keenam, jabatan tangan. Berdasarkan jabatan tangan atau salaman, kita dapat dengan cepat menilai sifat dan kepribadian orang lain. Jabatan tangan yang lembut dapat menunjukkan kepatuhan, sementara jabatan tangan yang kuat dan keras menandakan kecenderungan dominan. Selain kekuatan jabatan tangan, durasi bersalaman juga bisa memberikan wawasan.
Salaman yang singkat menunjukkan ketidakberminatan untuk membangun hubungan yang dalam, sedangkan salaman yang lama mengindikasikan niat untuk membina hubungan yang lebih mendalam dan erat. Ketujuh, para bahasa. Komunikasi nonverbal melibatkan berbagai elemen seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Para bahasa, dalam bentuk ini, merupakan cara yang efektif untuk menangkap pikiran lawan bicara dengan memperhatikan semua aspeknya. Sebagai contoh, nada suara yang monoton mungkin menunjukkan ketidakminatan atau ketidakseriusan terhadap pembicaraan. Sementara penggunaan sarkasme bisa menjadi indikasi bahwa kata-kata yang diucapkan sebenarnya bertentangan dengan maksud sebenarnya. Dengan memperhatikan penekanan dan cara berbicara lawan bicara, kita dapat memahami niat mereka yang sebenarnya. Kedelapan, lirikan menyamping. Ketika berjumpa dengan seseorang, antusiasme dapat tercermin dari arah tubuh yang menghadap dan kontak mata yang kuat. Namun, jika seseorang melirik ke samping saat berjumpa denganmu, itu bisa menjadi isyarat bahwa mereka ingin pergi atau merasa tidak nyaman. Kesembilan, ekspresi dagu dan rahang. Saat seseorang sedang mengambil keputusan, kebiasaan menggosok dagu atau melihat ke atas, bawah, atau samping adalah hal yang umum dilakukan. Ini menandakan pemikiran yang mendalam. Namun, mengetuk-ngetukkan rahang bisa menunjukkan tingkat stres yang tinggi dan ketidaknyamanan terhadap situasi. Selain itu, menyatukan rahang saat berkomunikasi dapat mengindikasikan bahwa percakapan mungkin menuju hal yang membuat mereka khawatir atau bahwa fokus mereka sedang teralihkan oleh stres. Kesepuluh, postur tubuh. Postur tubuh memberikan petunjuk mengenai tingkat kepercayaan diri seseorang. Berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan pandangan lurus ke depan menunjukkan kepercayaan diri dan rasa baik tentang diri sendiri. Sebaliknya, membungkuk dan melihat ke bawah saat berjalan mungkin mengindikasikan kerendahan diri dan kurangnya keyakinan. Dan yang terakhir, frekuensi mengangguk. Mengangguk umumnya diartikan sebagai persetujuan, tetapi perlu diingat bahwa mengangguk berlebihan mungkin menandakan kecemasan. Saat memberikan instruksi kepada teman atau bawahan, perhatikan apakah mereka mengangguk secara berlebihan, karena itu bisa menunjukkan kekhawatiran tentang persepsi Anda dan keraguan terkait kemampuan mereka dalam mengikuti petunjuk. Memahami pikiran dan perilaku orang lain bukanlah tugas yang mudah, namun, keahlian ini dapat menjadi keterampilan yang sangat berharga jika berhasil dikuasai. Tentu saja, setiap individu memiliki perbedaan sehingga tidak semua trik psikologi yang kita bahas tadi dapat memberikan hasil yang 100% akurat. Meskipun demikian, dengan bantuan 11 trik psikologi yang telah disajikan, diharapkan kamu dapat mengembangkan kemampuan lebih baik dalam membaca pikiran dan karakter orang lain. Demikianlah pembahasan tentang 11 tips psikologi untuk membaca dan pikiran karakter orang lain secara cepat. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.